Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar saudara? Saya berdoa dimanapun saudara berada hari ini, dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Sekiranya juga di antara saudara ada yang sedang terbaring karena kelemahan tubuh ataupun karena sakit. Dari tempat ini sebagai hamba Tuhan, saya berdoa oleh bilur-bilur Yesus Kristus, saudara pulih dan saudara sembuh total dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, firman Tuhan datang kepada kita hari ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami sangat-sangat bersyukur. Kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami membuat kami sangat diberkati. Anugerah-Mu berlimpah-limpah. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, turunlah pengurapan-Mu atas kami, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman yang ajaib ini akan menolong, memulihkan, serta memberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Wahyu pasal 3, Wahyu pasal 3 ayatnya yang 20. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, dikatakan Tuhan berdiri di depan pintu, mengetuk. Artinya saudara, Tuhan menantikan kita. Tuhan membuka dirinya untuk kita mengalami perjumpaan secara pribadi. Bahkan dia mengetuk saudara, supaya kita membukakan pintu bagi dia. Saudara, seberapa besar kerinduan kita untuk berjumpa dengan Tuhan, percayalah kerinduan Tuhan jauh lebih besar, sebab dia mengetuk pintu supaya kita membukakannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita menyadari bahwa kekristenan itu bukan sekedar liturgi agama, bukan sekedar agama kita apa, bukan saudara. Tetapi Alkitab mengajarkan kita sebagai orang percaya, kita harus mengalami kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, pengalaman atau kehadiran Tuhan itu adalah kekristenan yang sejati. Itulah kekristenan yang sejati. Kristen yang kuat, Kristen yang berkemenangan adalah Kristen yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, kalau kita melihat orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, maka kita lihat orang itu pasti berubah saudara.
Ada yang disembuhkan, ada yang kemudian menjadi murid, ada kemudian yang menjadi pengikut Kristus, ada yang berubah, saudara. Perjumpaan itu selalu mengubahkan. Saulus berjumpa dengan Tuhan menjadi Paulus, orang yang dipakai sama Tuhan. Petrus berjumpa dengan Tuhan, dipakai sama Tuhan. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab, mereka mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan, dan Tuhan mengubahkan, memakai mereka, mengurapi mereka, memulihkan kehidupannya, serta menjadikan mereka satu alat yang begitu luar biasa untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudara, pengalaman kasih dan kuasa Tuhan akan membuat kita tidak pernah akan mau menukarkan iman dengan apapun, karena kita sudah mengenal Dia secara pribadi. Saudaraku, berapa banyak orang di luar sana, mereka gampang menjual imannya, mereka gampang kemudian murtad, sebab mereka tidak mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saudaraku, kita harus membangun iman kita yang benar, bukan sekedar tahu atau mendengar dari orang lain, tapi seharusnya kita mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Pengalaman itu akan memberi nilai kehidupan dari setiap iman yang kita percayai. Seharusnya saudara, iman dan pengalaman pribadi dengan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Itu satu paket. Orang yang sungguh beriman, orang itu akan punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya, jadi perlu sekali saudara, kita memiliki satu pengalaman, sehingga kita tidak berkata, oh saya tahu Tuhan dari orang ini, dari orang tua saya, dari pendeta, dari ini, dari ini. Tidak saudara, tapi sungguh kita mengalami Tuhan itu karena kita berjumpa secara pribadi saudara. Karena kalau kata orang kita gak kuat saudara, kita gak sungguh-sungguh militan, karena itu kata orang. Saudara, kalau kita lihat Ayub, pada akhirnya Ayub berkata, dulu aku tahu engkau dari kata orang. Ayub berkata, namun sekarang mataku memandang engkau sendiri. Artinya saudara, Ayub mengingatkan kita, tidaklah cukup hanya dari kata orang kita tahu Tuhan. Ya, itu bisa saja hanya sebagai informasi. Tapi pengalaman dengan Tuhan, itulah Kristen yang sejati, yang mana ada satu perubahan yang drastis, sehingga kita mengalami terobosan-terobosan yang besar di dalam kehidupan kita. Saudaraku, catatlah ini dengan baik. Seberapa besar kerinduan kita untuk mengalami Tuhan, sebesar itulah Tuhan akan memenuhi kita. Ya, jadi kalau kita puas mengenal Tuhan atau tahu Tuhan dari kata orang, dari kata orang, ya segitulah yang kita dapatkan. Tapi kalau kita sungguh begitu haus dan lapar, begitu merindukan Dia, maka sebesar itu juga Tuhan akan memenuhkan kita. Ya, sekali lagi saudara, Wahyu 3 ayat 20 dikatakan begini, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok.
Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, catatan pribadi, tidak ada seorang pun yang berjumpa dengan Tuhan hidupnya menjadi biasa-biasa saja. Gak ada, saudara. Orang yang membuka hatinya, sungguh mencari Tuhan, maka orang itu mengalami perjumpaan, lalu kemudian orang itu dipakai Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Jadi saudaraku, kalau kita rindu mengalami Tuhan, sekalipun mungkin banyak pelanggaran kita, mungkin banyak sekali dosa kita, mungkin kita merasa tidak layak, tapi kalau kita punya kerinduan, maka kerinduan itu akan mempertemukan kita mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sesungguhnya hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Tuhan akan memakai kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, anugerah Tuhan sungguh luar biasa. Biarlah Tuhan rasa lapar dan haus akan pribadi-Mu itu ada di dalam hidup kami, sehingga kami dikenyangkan dan dipuaskan oleh hadirat-Mu. Aku berdoa buat umat-Mu dimanapun berada hari ini, Tuhan menolong mereka, memulihkan mereka. Dan kami percaya hari ini adalah hari yang sangat baik. Sepanjang tahun ini Tuhan akan memberkati kami secara berlimpah-limpah, dan hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.